Halo, selamat pagi dengan Bung Kiki di sini. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai proses naturalisasi yang dilakukan oleh Leo Mini dan J.O. Redowert, di mana proses yang sudah berjalan terhadap Leo Mini saat ini hanya tinggal menunggu sumpah, dan untuk J.O. Redowert saat ini masih dalam proses, dimana kemungkinan nanti akan ada penambahan satu pemain lagi diinfokan, tapi satu lagi kita masih belum tahu apakah itu Mauel atau siapa. Kita nanti akan lihat saja pada kemarin sih infonya untuk Mauel itu setelah Piala Asia U20 ini yang dilakukan oleh Indra Safri. Oleh sebab itu kita lihat saja apakah Mauel itu akan bergabung dengan timnas Indonesia atau tidak. Lalu dengan pergantian pelatih ini dengan Coach Patrick, kemungkinan line up timnas juga akan berubah, di mana kita tahu sendiri bahwa Coach Patrick lebih suka formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3, dimana kalau kita bisa membuat skema yang akan dibuat oleh Coach Patrick, mungkin nanti untuk di posisi kiper tetap diisi oleh Martin Paes, lalu di back tengah tetap ada JISS dan Mesilhar kalau misalkan dia sudah pulih dari cedera, karena kita tahu sendiri bahwa Mes beberapa pertandingan terakhir di FC20 tidak masuk dalam DSP dan hanya duduk di tribun saja. Apakah nanti cedera yang dimiliki oleh Mes bisa pulih atau tidak saat pertandingan melawan Australia dan Bahrain nanti. Kalau Mes bisa hadir, kemungkinan back tengah akan diisi oleh Mes, atau kalau Mes memang masih cedera akan digantikan oleh Rizky Ridho. Lalu back kanan diisi oleh Kevin Dix seperti biasa. Kalau misalkan dia bisa tampil bersama timnas dan tidak cedera, kemungkinan bek kanan akan diisi oleh Kevin Dix, karena saya melihat bahwa Kevin Dix ini permainannya juga sangat bagus, di mana saat melawan Jepang Mitoma pun tidak bisa melewati Kevin Dix, membuktikan memang Kevin Dix memiliki kualitas yang bagus di posisi bek kanan. Jadi diharapkan nanti kalau misalkan Kevin Dix tidak cedera, dia akan mengisi posisi bek kanan. Lalu bek kiri akan diisi oleh Calvin Verdong, dimana kita tahu sendiri etos kerja yang dimiliki oleh Kevin itu sangat baik. Bahkan gol kedua saat melawan Arab Saudi juga atas kontribusi dia semangatnya tidak pernah kendor. Dia juga stamina-nya juga cukup baik. Bahkan di sisa-sisa babak terakhir melawan Arab Saudi, kita lihat sendiri bahwa dia sudah jalan terpincang-pincang, tapi dia masih on fire. Dia tetap mau melanjutkan pertandingan luar biasa dan tidak minta diganti. Seharusnya ini bisa menjadi contoh bagi pemain-pemain lain supaya semangat yang dimiliki tidak kendor dan bisa memberikan hasil maksimal bagi timnas. Lalu di tengah itu ada Tom Haye, ada kalau misalkan Cio sudah selesai pada bulan Maret,
di kiri ada Jao dan di sisi kanan itu ada Ivagena. Kenapa? Karena Tom Haye ini butuh backup, butuh kan yang bisa menjaga dia sebagai playmaker serangan. Itu terlihat waktu dia melawan Arab Saudi, dia sempat kebingungan untuk mengoper ke rekan-rekan satu tim. Seharusnya kalau misalkan ada rekannya yang di tengah itu bisa menjaga dia agar dia bisa leluasa untuk memainkan peran untuk memberikan operan yang bagus bagi para pemain di depan supaya bisa menciptakan gol. Selain itu juga dengan adanya Jao ini yang sudah mempunyai pengalaman yang cukup bagus di Ajax, di Crystal Palace, dan sekarang di Belgia, ini merupakan suatu keuntungan bagi kita karena dari jam terbang dia sudah cukup bagus, dia sudah memiliki segalanya karena usianya sudah usia yang matang. Jadi ini bisa menjadi duet bersama Tom Haye dan Ivagena untuk di posisi tengah. Lalu Ivagena juga memiliki nilai yang sangat penting bagi di posisi tengah karena dia sebagai box to box lebih banyak, dia juga lebih berani untuk mencuri bola dari lawan lalu memberikan ke depan. Itu merupakan suatu yang harus dimiliki oleh timnas Indonesia. Jadi kemungkinan yang akan turun ke bawah lebih banyak adalah Ivagena dan Jao Redewald. Nanti setelah bolanya dapat akan diberikan oleh Tom Haye dan Tom Haye akan mendistribusikan kepada pemain yang berada di depan. Lalu di posisi tengah itu kita ada 3 kemungkinan yang akan dimainkan. Bisa kalau menurut prediksi saya untuk di posisi sebelah kiri itu akan diisi oleh Marcelino Ferdinand. Lalu di depan itu ada Oleh Meni yang saat ini tinggal menunggu sumpah saja. Lalu di sebelah kanan ada Ragnar Oratmangun. Nah, kenapa Marcelino ini ditaruh di sebelah kiri? Karena kita melihat potensi dia di sayap juga cukup bagus, walaupun memang lebih bagus dia di posisi tengah, diberikan spesial dia menempati ruang yang kosong. Dia tidak bermain sebagai sayap, dia lebih cocok menjadi gelandang. Nah, kalau misalkan dia menjadi gelandang, dia bisa lebih leluasa memainkan perannya. Tapi saat ini kan gelandang sudah lumayan banyak, jadi kemungkinan dia akan digeser ke depan di posisi sebelah kiri. Dia juga untuk posisi ini bukan posisi yang pertama kali, dia sudah sering berada di posisi sayap sebelah kiri. Jadi saya kira dia bisa memaksimalkan potensi itu. Lalu untuk di tengah, kita tahu sendiri bahwa kita kekurangan striker. Dengan adanya kehadiran Oleh Meni,
membuat daya kedua timnas Indonesia semakin kuat dengan penampilannya yang baik di FCUT. Saat ini pindah ke Oxford United, diharapkan dia bisa meningkatkan kemampuannya sebelum pertandingan melawan Australia pada bulan Maret nanti dan Bahrain. Jadi dia bisa menyumbangkan gol bagi timnas Indonesia. Lalu juga di sayap kanan ada Ragnar Mangun. Kalau saya lihat sendiri bahwa staminanya itu luar biasa, tidak pernah habis. Jadi dia layak berada di posisi sebelah kanan. Jadi kemungkinan line up yang akan diturunkan oleh Coach Patrick akan seperti ini kalau prediksi saya. Terlebih lagi juga dengan adanya pergantian pelatih ini membuat komunikasi bisa berjalan dengan lancar saat di lapangan nanti, tidak membutuhkan penerjemah lagi saat berada di lapangan. Oleh sebab itu kita perlu menyaksikan apakah Indonesia bisa bangkit lebih baik dibandingkan Coach Sintayong atau justru lebih buruk. Jadi kita harus tetap mendukung timnas Indonesia. Kita dukung timnas Indonesia, kita dukung sepak bola Indonesia agar semakin berkembang, semakin baik, bebas dari mafia, bebas dari match fixing, dan tidak ada lagi timnas Indonesia yang era sebelumnya, era kegelapan yang banyak dibilang oleh teman-teman di IG. Kita harus tetap dukung timnas Indonesia agar bisa mencapai hasil yang terbaik saatnya Indonesia berkompetisi di Piala Dunia 2026. Saya Bung Kiki, salam sepak bola.